Oke, hari ini kita tuh seneng banget karena mohon maaf ya teman-teman. Dan ini tuh rasanya Masya Allah. Kalau ini bukan kenapa-napa ya. Ini memang kalau ada beberapa choco chips yang kalau dibakar dia bakalan kayak gini. Tapi rasanya pasti yummy banget. Siapa yang mau? Aku. Oke. Aku. Coba. Ya bagai guys. Obi makan apa? Muffin. Muffin rasa apa? Pisang. Wah, enak gak? Enak. Coba muffinnya kayak gimana? Kayak gini ya? Ya. Wah, makannya yang banyak. Baby Agni. Satu dulu. Wah, Baby Agni makannya Waduh, jatuh. jago. Sendiri ya. Au, nang. Ini dulu. Mantap. Mantap. Enak semua. Oke, sekarang pilih salah satu, Bang. Ini. Sip. Ini enak banget deh. Wangi banget. Ini ada kayak topping candy-nya gitu ya. Agak kemanisan Dan dan coklat banget. wih, enak ya, Bib? Iya. Oh, mantap. Kalian harus coba. Cocok banget untuk teman-teman Nopi. Kejunya, Masya Allah tuh ya. Terus untuk coklatnya, Anak-anak tuh udah nggak sabar ya teman-teman mau makan. Dan untuk roti abon. Jadi, Bagus. Langsnya mantap. Lembut dan aku baru banget nih makan donat coklat ini. Nah, ini yang kedua kita coba varian keju ya guys. Ini lucu banget, sumpah nih lucu banget loh. Ini kejunya tuh gondrong banget kayak sono sih ya teman-temannya tuh. Kayak domba tuh, tapi kayaknya isinya enak guys ya. Gondrong banget. Ini juga dombrong. Kayak aku tadi guys. Oke, kita nyoba. Pastinya banget ya. Tapi ini agak berat juga guys ya. Lihat ujungnya sedikit lebih banyak daripada yang coklat guys. Yummy. Aduh, kejunya enak guys. Gak bau, baunya harum. Ini keju apa ya kira-kira ya? Ayo kita coba guys. Aku udah suka. iya sayang. Oke, kita coba nih. Enak banget. Kita coba varian ketiga, yaitu rasa abon. Kata adik aku nih kayak bison ya. Kayak bison, kayak bulu bison. Tiga. Tuh, lihat Om jangan di belakang itu ya. Teman-teman liatin tuh. Yummy banget, kita cium dulu. Wanginya sih ya mantap banget ya guys ya. Wah, ketika lupa sih udah ngiler juga ya, waduh. Kita coba makan guys. Wanginya harum banget ya. Oke, kita makan nih. Wow. Yummy guys. Nanti. Biasanya aku pengen bisnis. Iya. Biasanya nih donat abon itu atasnya tuh dikit. Tapi kali ini rasanya tuh kayak dia sampai masuk gitu guys. Banyak. Kalian penyuka abon wajib coba Lajis. Oke guys, baca bismillah sebelum aku cobain. Kalian yang mau nyobain juga order di Masakan Jidah. Wassalamualaikum. Kekurangan yang sesungguhnya bukan kita tidak memiliki uang, tapi bahkan impian saja tidak ada dalam pikiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Apa kabar di hari Rabu? Mudah-mudahan selalu seru ya. Dan selalu menomorsatukan kesehatan, kebahagiaan, dan impian-impian yang harus diperjuangkan. Nah, ini Bun Ai ada di daerah Taman Mini Indonesia Indah. Enak banget nih kalau kesini. Bisa mencelak-mencelok ke semua pulau dalam satu waktu atau satu pekan aja. Kalau biasanya cuman antara Pulau Tidur dan Pulau Kapuk, ini bisa ke Aceh, Jambi, dan sebagainya ya. Bercanda teman-teman. Tapi serius, ini Bun Ai sama anak-anak tuh lagi ke Taman Mini karena kita udah ada budget khusus untuk jalan-jalan ke Taman Legenda ya. Sebenarnya pengen jalan-jalannya tuh nanti, tapi karena ini tadinya mau ke Ragunan, terus ternyata harus daftar online. Ya udahlah, kita putar arah ke Taman Mini.
Udah sampai Taman Mini, sekalian kita cek-cek untuk masuk ke Taman Legenda Dinosaurus ya. Dan ternyata satu orangnya itu tadinya 150.000 tulisannya, pas ditanya ada promo jadi Rp90.000. Tapi bisa masuk ke 9 wahana permainan dan itu tuh seru banget sih. Jadi kalau dipikirin sih jadinya murah ya, karena masuk ke wahana itu cuma 10 ribuan aja dan sepuasnya. Di dalam juga tempatnya bersih. Nah, budget untuk jalan-jalan pakai apa Bun Ai? Yang pasti yang pertama sinking fun, yang kedua juga anak-anak suka ngumpulin dari uang jajannya mereka. Nah, ini Bun Ai pakai 2 gelang yang nanti akan di-refund di tempat kasir setelah pulang seharga Rp10.000 ya. Gelangnya siapa? Ya pastinya Baby Agni. Nah, untuk trolinya itu ya bertemakan kuda poni apa princess gitu. Itu tuh nyewa lagi ya teman-teman, 30.000 untuk 1 harian penuh. Permainannya juga seru-seru dan pas masuk tuh langsung kayak artis Bun Ai ya. Kirain kenal keluarga Bun Ai, ternyata tukang foto. Bercanda teman-teman. Oke deh, langsung aja ya. Yang pertama adalah kita wajib gak sih mengetahui seluruh penghasilan suami. Nah, Bun Ai pernah bahas tentang tipe-tipe pasangan untuk mengatur keuangan. Dan sebelumnya mohon maaf banget kalau suaranya agak-agak gaduh, di depan Bun Ai itu lagi ada yang hajatan ya. Seluruhnya itu memiliki resiko kalau nggak transparan kalau menurut Bun Ai ya. Jadi contoh nih, biasanya kita dikasih jatah bulanan 2 juta dari suami. Sementara si suami ini nggak tahu 2 juta tuh cukup apa enggak. Si istri kalau anak-anaknya kecil mungkin cukup, tapi karena nggak ngerti penghasilannya suami dan suami udah ngertinya 2 juta aja cukup, ya udah nggak ditambah-tambah. Nah, biasanya tuh kurvanya akan bertabrakan ketika penghasilan kebutuhan anak-anak meningkat, sementara jatah bulanannya segitu-gitu aja. Nah, itu biasanya terjadi pertengkaran. Jadi suami ngerasanya kemarin-kemarin cukup kok, sekarang nggak, kenapa, boros ya gitu. Nah, jadi kalau untuk penghasilan sendiri, kalau mau di sharing gitu ya, misalnya suami bertanggung jawab untuk A, si istri bertanggung jawab untuk B. Tapi menurut Bun Ai transparan itu penting banget teman-teman, penting banget. Karena selain kita mengetahui penghasilan suami, kita juga kan bisa tahu nih apa aja sih yang ditanggung suami, sehingga nanti naudzubillahiminzalik kalau terjadi ujian pada penghasilan, setidaknya kita ada bayangan berapa rupiah sih yang harus kita backup bersama-sama gitu. Ya ibaratnya jangan ada uang abang saya nggak ada uang abang di ini ya dimurkai gitu, jangan ya teman-teman. Agak langsung aja masuk ke pertanyaan kedua. Gimana sih Bun Ai untuk menghadapi suami yang cuek sama keuangan? Misalnya suaminya tuh kayak gak peduli gitu ya, kita mau ngomongin dana pendidikan kayak mau ngomongin dana pensiun, bodo amat. Yang penting tugas dia udah selesai, kerja cari uang, dapat gaji, selesai. Jawabannya gimana Bun Ai? Sesekali suruh dia yang ngatur, jadi kita yang dijatah. Ayo kamu yang ngatur deh, aku pengen ngobrol nih. Nah, pastiin juga teman-teman kalau diskusi sama suami, misalnya nih hari ini gagal, jangan pernah berpikir alah males lah ngomong sama dia, besok-besok juga gagal. Enggak ya teman-teman, selalu gunakan cara berbeda kalau memang cara yang udah kita kerjain itu nggak sampai ke tujuan. Nah, ini Bun Ai ngebantuin TK dekat rumah Bun Ai untuk jadi tim dokumenter ya. Ini anak-anak seru banget loh, lagi diajarin jajan berdasarkan anggaran yang udah ditentuin, bukan berdasarkan keinginan ya. Jadi masing-masing anak cuma boleh jajan maksimum di Rp10.000. Terus nggak boleh jajan es krim, nggak boleh jajan es, dan juga nggak boleh jajan mainan. Seseru itu ya, ternyata anak-anak bisa sih. Oke lanjut ya teman-teman. Gimana nih kalau suaminya tetap cuek aja Bun Ai? Kita udah diskusi segala macam, kalau itu malah memicu untuk pertengkaran. Suaminya cuek, yang penting suaminya itu enggak boros, yang pertama kalau menurut Bun Ai. Dan yang kedua, suaminya itu enggak menghalang-halangi kita untuk mengatur keuangan. Ya udah ya teman-teman, yang namanya rumah tangga itu pasti punya ujian masing-masing. Mungkin kita diuji dengan suami yang cuek keuangan, tapi minimal dia nggak boros. Kalau dia boros gimana Bun Ai? Harus ada patokan borosnya. Makanya kalau di video Bun Ai itu selalu Bun Ai bilang boros hemat itu nggak bisa pakai rasa, tapi pakai data. Jadi teman-teman harus ada budget hobi suami misalnya Rp500.000. Kalau udah lewat dari itu, bilang sama suaminya, mohon maaf budgetnya udah nggak ada, nanti lagi ya. Nah kalau dia masih kayak kekeh, biarin dia yang ngatur sekali-kali ya teman-teman. Tapi karena suaminya cuek, sebelum kita menyerahkan, menguji dia untuk mengatur pengeluaran dalam 1 bulan, pastiin teman-teman punya dana darurat dulu. Jangan sampai nanti dia yang ngatur, di pertengahan habis, kita nggak punya backupan. Minimal kita memberikan shock terapi sama mereka bahwa ketika nggak diatur, uang kamu nggak cukup beb. Bercanda ya teman-teman. Oke langsung aja masuk ke pertanyaan ketiga.
Mending nabung dulu, bayar hutang dulu Bun Ai. Jawabannya adalah nabung dulu buat bayar hutang. Kenapa maksimum cicilan itu hanya 30% supaya memiliki jeda, mengumpulkan uang lebih untuk investasi, untuk melunasi hutang jauh lebih cepat dan memenuhi kebutuhan yang semakin meningkat. Jangan sampai nih ujung-ujungnya kita mati-mati untuk bayarin cicilan, gak punya spare dana sama sekali, kita membuka pintu hutang lainnya. Jadi ujung-ujungnya mau sekolah hutang dulu, mau beli apa hutang lagi, jadi memperbanyak hutang itu sendiri gitu ya teman-teman. Jadi jawabannya gimana? Kalau menurut Bun Ai, nabung dulu buat bayar hutang, karena hutang itu seperti video kemarin berpotensi membayar lebih dan menyita aset. Tapi kalau hutangnya produktif gimana Bun Ai? Wah, next kapan-kapan ya. Apa sih indikator hutang produktif? Karena hutang produktif itu nggak bisa lah teman-teman bilang kayak gini, beli handphone konsumtif, kalau dia kerjanya lewat handphone maka akan jadi produktif. Jadi barang itu bukanlah indikator hutang kita produktif atau konsumtif gitu teman-teman. Waduh, sampai menit ini Bun Ai ngucapin terima kasih dulu untuk teman-teman yang senantiasa mendukung channel sederhana ini. Like, komen positif, subscribe. Terima kasih, semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa juga follow IG keluarga_Bun Ai. Di sana kita bisa saling sharing. Yang punya pertanyaan boleh langsung DM ke keluarga Bun Ai ya. Dan mohon maaf banget belakangan ini Bun Ai belum bisa untuk bikin budgeting karena ada satu dan lain hal. Semoga nanti budgetingnya Bun Ai jawab lewat Instagram, jadi lewat uploadan di Instagram. Dan kamu yang baru ngeklik video ini langsung tekan tombol subscribe ya, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan kalau Bun Ai upload video terbaru ya, ini ya. Lebih nggak? Nggak, oh pinter. 9.600. Iya, hebat anak-anak ya teman-teman, budgetnya pas-pasan tapi bisa kan mereka belanja dengan Rp10.000. Nah, ngomongin budget pas-pasan, ini gimana sih Bun Ai kalau ngatur keuangan dengan budget pas-pasan? Nah, balik lagi ya teman-teman, kalau ngerasa budget ya pas-pasan, belanjanya jangan kelewatan, itu aja sih intinya. Jadi terus dicatat. Kenapa kita harus mencatat? Supaya kita bisa mengevaluasi. Kalau ternyata budget kita tuh pas-pasan, berhenti berpikir untuk menabung terlebih dahulu. Minimal kita nggak ada hutang dulu, nanti step by step baru kita meningkat ke menabung. Jadi jangan pernah budgetnya pas-pasan, fokusnya sama nabung yang banyak. Enggak, mulai nabung dari hal-hal kecil, kembalian receh, dan mengingat selalu bahwa ketika mau jajan nggak bisa nih uang aku pas-pasan. Jangan juga melihat sekeliling yang membuat tuh keinginan membeli itu bergairah. Misalnya ngeliatinnya promo terus, murah nih 2.000, murah nih 3.000. Ingat ya teman-teman, 2.000 3.000 ketika dia bergabung di belanjaan akan menjadi over budget. 2.000 3.000 ketika dia bergabung di celengan akan menjadi tabungan yang luar biasa. Jadi pilihannya di tangan kita, mau jadi over budget atau menjadi tabungan luar biasa. Tapi bagi kamu yang sering over budget lewat belanja bulanan atau anggaran bulanan, langsung lakukan anggaran per minggu. Per minggu juga masih over budget, pakai anggaran harian. Anggaran harian juga masih over budget, pakai anggaran seperlunya. Jadi kamu gak perlu stok barang, kamu tinggal bergerak aja, butuh baru beli. Oke teman-teman, bisa dicoba untuk yang budgetnya pas-pasan ya. Dan gimana Bun Ai mengatur budget? Terakhir pertanyaannya adalah, kalau tinggal bersama mertua dan ipar, balik lagi teman-teman. Ya, seluruh kehidupan rumah tangga memiliki ujian masing-masing. Saran dari Bun Ai, kalau tinggal sama mertua dan ipar, itu yang pertama pastinya nggak usah terlalu banyak stok barang. Yang kedua, usahakan selalu masak, karena kalau jajan itu nggak bisa sendirian ya teman-teman. Yang ketiga adalah diskusikan sama suami untuk minimal 1 hari dalam 1 minggu itu jalan keluar untuk quality time, menceritakan banyak impian yang harus segera diusahakan atau didoakan. Ya, Bun Ai lagi nggak ngomongin mertua jahat mertua baik ya, ini hanya budget tinggal sama mertua. Oke deh, ini aja bisa Bun Ai sharing hari ini. Mudah-mudahan ada inspirasi yang bisa diambil. Sampai jumpa lagi di video Bun Ai selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.